Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pintu masuk perbatasan Kota Parepare terus dijaga oleh aparat pengamanan. Informasi tadi dapat Anda saksikan selengkapnya dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita saksikan Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Kita mulai informasi pertama kita kali ini untuk mengecek kesiapan operasional personel dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Puluhan kendaraan diturunkan Batalion B pelopor lakukan show of force dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Batalion B pelopor Brimopolda Sulawesi Selatan menggelar giat show of force dengan menggunakan puluhan kendaraan dinas. Kegiatan show of force ini digelar untuk mengecek sejauh mana kesiapan operasional personil maupun kendaraan yang ada untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Komandan Batalion B pelopor Polda Sulawesi Selatan Kompol Sapari mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan secara serentak oleh Kepolisian RI, khususnya Korps Brimob di seluruh wilayah di Indonesia, dengan tujuan untuk menghimbau kepada masyarakat tentang pencegahan penyebaran virus corona, khususnya di wilayah Kota Parepare, serta meminta kepada masyarakat agar senantiasa bersinergi untuk sama-sama memutus mata rantai penyebaran virus ini dengan mematuhi himbauan dari pemerintah. Indonesia, Polri mengeluarkan kendaraannya sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kendaraan ini siap untuk bergerak. Manakala dibutuhkan, ya ada kontingensi, ini sudah siap operasional, baik itu kendaraan, personilnya, ya, dalam pelaksanaan tugas apabila ada dadakan. Jadi sekaligus menguji kendaraan ini dan sekaligus juga melaksanakan patroli skala besar, himbauan kepada masyarakat terkait dengan kondisi sekarang ini. Sebagaimana yang kita ketahui, ada beberapa provinsi sudah melaksanakan dendanya, yaitu PSBB. Alhamdulillah untuk wilayah Parepare ini, ya, sampai sekarang kebijakan pemerintah Parepare belum mengajukan untuk PSBB. Mudah-mudahan masyarakat paham betul, ya, dengan penekanan pemerintah, ya, himbauan pemerintah, ya, dilarang mudik, ya, cuci tangan, jaga jarak, ini sangat dipahami, saling menjaga sehingga kita terhindar dari virus COVID-19 yang sementara merebak ini. Saya kira itu. Adapun kendaraan dinas yang digunakan pada kegiatan ini, yakni Randis R2 sebanyak 7 unit, Ranjab Danyon, Ranjab Wadanyon, Ranjab Danki, Ransus Public Address, Rantis Barakuda, Rantis AWC, dan Randis R6 jenis bus masing-masing sebanyak 1 unit, Randis R6 jenis truk sebanyak 3 unit, serta Randis R6 jenis box truck sebanyak 2 unit dan melibatkan 1 kompi personil Brimob Parepare. Erwin TV Peduli mengabarkan. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemirsa, guna mencegah penyebaran COVID-19, petugas dari Puskesmas berjaga-jaga di pintu masuk pasar untuk memastikan agar warga menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum dan sesudah keluar dari pasar. Berikut informasi selengkapnya.
Pemerintah Kota Parepare mempertegas himbauan untuk semua warga agar memakai masker saat beraktivitas di luar rumah guna mencegah penyebaran virus corona. Seperti yang terlihat di Pasar Senggol, petugas dari Puskesmas berjaga-jaga di pintu masuk pasar untuk memastikan agar warga menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk dan keluar dari pasar. Tentunya petugas melarang bagi masyarakat yang ingin masuk ke dalam pasar tanpa menggunakan masker. Meski demikian, masih banyak warga yang belum paham dengan situasi mengenai penyebaran virus corona saat ini dan terlihat beberapa pengunjung pasar enggan untuk menggunakan masker sehingga petugas memberikan masker kepada warga pengunjung yang bandel. Selain menyediakan tempat cuci tangan dan melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan, langkah ini diambil mengingat banyaknya kegiatan interaksi yang terjadi di pasar sehingga sangat penting untuk menggunakan masker sesuai dengan himbauan dari pemerintah. Sebagai petugas kesehatan melihat masyarakat tentang pemakaian masker saat ini mereka antusias. Cuma persediaan yang selama ini tidak mencukupi dan kami menganjurkan dia membeli atau menjahit sendiri masker seperti ini karena masker yang seperti saya pakai ini untuk petugas kesehatan. Jadi selama ini anjuran pemerintah supaya masyarakat memakai masker yang dijahit saja. Gitu Bu. Ini penggunaan masker sendiri Bu, ini digunakan di mana saja Bu ini kalau? Setiap kita keluar ke rumah. Termasuk pasar Bu ya? Termasuk pasar, tempat-tempat umum lah. Kita harus memakai masker. Erwin TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami. Lurah Watang Bacu Kiki menyasar satu persatu rumah warga dan melakukan penyemprotan desinfektan serta membagikan masker secara gratis. Guna memastikan warga terlindungi dari wabah virus corona, pemerintah Kelurahan Watang Bacu Kiki kembali turun melakukan penyemprotan disinfektan dan bagi-bagi masker gratis di RW 4 Mangimpuru pada Senin 13 April 2020. Masker gratis tersebut diserahkan secara simbolis oleh Camat Bacu Kiki Saharudin kepada Ketua RW 4 Mangimpuru. Camat Bacu Kiki mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kelurahan Watang Bacu Kiki kepada warganya agar senantiasa terlindungi dari wabah virus corona. Alhamdulillah pada pagi hari ini Kelurahan Watang Bacu Kiki melaksanakan pembagian masker sekaligus penyemprotan di rumah-rumah warga, dan untuk hari ini adalah RW Mangimpuru. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kelurahan kepada warganya dan adalah sebagai wujud begitu Pak Wali menekankan kepada kita semua sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat bahwa keluar wajib pakai masker. Nah, disinilah Pak Lurah menanggapi itu secara positif sehingga tentu warga yang kurang mampu itulah yang diberikan masker secara gratis oleh Kelurahan bekerja sama dengan PKK Kelurahan dan BKKBN PLKB Kelurahan Watang Bacu Kiki. Ini luar biasa, kami selaku pemerintah Kecamatan Bacu Kiki sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah, Ibu Lurah, BKKBN. Jadi kami turun bersama Ketua PKK Kecamatan Bacu Kiki mengapresiasi semua ini dan bentuk apresiasi kami adalah kami turun bersama-sama dalam pembagian masker tersebut. Terima kasih. Dengan berjalan kaki, tim yang terdiri dari pemerintah Kelurahan Watang Bacu Kiki, tim penggerak kecamatan dan kelurahan, kader KB Kelurahan, Babinsa dan Babin Kamtipmas, menyasar satu persatu rumah warga untuk menyemprotkan disinfektan sekaligus membagikan masker gratis kepada pemilik rumah, serta para pengendara yang kebetulan melintas tidak mengenakan masker. Lurah Watang Bacu Kiki juga terus menghimbau warganya untuk selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Penyemprotan dan bagi-bagi masker ini akan terus dilakukan pemerintah Kelurahan Watang Bacu Kiki hingga semua warganya bisa terlindungi dari penularan virus corona. Andi TV Peduli mengabarkan. Stunting mengancam anak-anak Indonesia. Stunting adalah kekurangan gizi kronis pada balita yang ditandai kondisi badan lebih pendek dari standar panjang atau tinggi seumurnya. Lebih dari 1/3 atau 9 juta balita Indonesia mengalami stunting. Balita stunting mudah sakit, perkembangan otaknya terhambat. Kelak di sekolah dia sulit berprestasi.
Ketika dewasa, anak stunting berpenghasilan 20% lebih kecil dibanding dengan anak tumbuh optimal. Kerugian ekonomi negara akibat stunting mencapai 3% dari produk domestik bruto atau sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Salah satu penyebab utama balita stunting adalah anak sering terkena diare yang disebabkan perilaku buruk buang air besar sembarangan dan sulitnya air bersih. Akibatnya, gizi anak terkuras. Selain itu, gizi yang tersisa habis terpakai melawan penyakit. Ususnya pun sulit mencerna asupan gizi. Lebih dari 51 juta orang Indonesia masih buang air besar sembarangan. 13% rumah tangga Indonesia masih menggunakan air yang tidak layak. Pemerintah harus tingkatkan kesehatan lingkungan dengan berinvestasi di program sanitasi total berbasis masyarakat. Agar semua rumah tangga memiliki jamban sehat dan akses air bersih, pemerintah juga harus bekerja sama dengan semua pihak dalam menyadarkan masyarakat mencuci tangan dengan sabun yang bisa menurunkan angka diare sampai setengahnya. Selain itu, peningkatan gizi untuk 1000 hari pertama kehidupan perlu dilakukan. Ini semua bisa membantu turunkan angka stunting. Jika angka stunting turun, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Investasi untuk mencegah stunting menjanjikan keuntungan 48 kali lipat. Artinya, jika kita berinvestasi 100 juta saja, keuntungannya bisa mencapai 4,8 miliar. Jadikan daerah Anda yang pertama bebas stunting. Semua ada di tangan Anda. Pemirsa, aksi solidaritas dan berbagai terus dilakukan oleh berbagai pihak dalam memerangi pandemi COVID-19 di Kota Parepare. Seperti yang dilakukan oleh Lasismu Kota Parepare dengan mendistribusikan paket donasi kepada warga. Berikut informasi selengkapnya. Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah atau Lasismu Kota Parepare terus bergerak menunjukkan kepedulian dalam melakukan penanganan terhadap dampak pandemi virus corona. Salah satunya dengan mendistribusikan paket donasi pangan kepada sejumlah warga dengan menyasar 22 kelurahan yang ada di Kota Parepare. Sekretaris Lasismu Syaiful Amir yang didampingi Ketua RW 2 Lontange Baharudin dan sejumlah relawan COVID-19 saat melakukan aksi sosial di Kelurahan Watang Baju Kiki pada Jumat kemarin mengatakan bantuan yang didistribusikan tersebut merupakan donasi yang dikumpulkan oleh PKK Kota Parepare yang bersumber dari SKPD dan perbankan yang kemudian didistribusikan kepada warga yang mengalami imbas ekonomi atas mewabahnya COVID-19. Lasismu bersama relawan COVID-19 melakukan aksi sosial untuk pendistribusian pangan khususnya kepada kelompok yang terdampak dari masa tersebarnya virus corona ini. Yang kedua, kelompok masyarakat rentan yang potensial terpapar penyakit virus corona ini kami bagikan. Kami sudah 2 hari kemarin di beberapa titik di Kelurahan Bukit Indah dan Pinggir Pak Lurah, kemudian tadi di Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Lemoe, dan ini Kelurahan Watang Baju Kiki. Ya, kami memberikan paket program donasi pangan ya dari Angkatan Muda Muhammadiyah yang disponsori oleh Lasismu. Ini atas kepedulian dari Ketua Lasismu Ibu Haja Erna Rashid Taufan untuk mendistribusikan beberapa sumbangan dari beberapa SKPD dan pimpinan bank saja Tapareng. Ya, intinya kami menyampaikan amanah dari beliau. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini, pintu masuk perbatasan antara Kota Parepare dan daerah tetangga terus dijaga oleh aparat pengamanan gabungan dari instansi yang ada di Kota Parepare.
Pemerintah Kota Parepare melalui gugus tugas percepatan penanggulangan penyebaran virus corona yang diketuai langsung oleh Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH, terus mengintensifkan langkah-langkah guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di kota ini. Salah satunya proses pemantauan dan pemeriksaan secara terpadu pada siang hari maupun malam hari kepada setiap orang maupun kendaraan yang memasuki wilayah Kota Parepare, khususnya di 3 pintu masuk Kota Parepare, yakni perbatasan Parepare Baru, Parepare Sidrap, maupun Parepare Pinrang. Hal tersebut terlihat saat PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare yang juga Kepala Dinas Kominfo Parepare HM Iskandar Nuso SSTP MSI pada Sabtu malam 12 April 2020 yang lalu turun memantau kegiatan di 3 pintu masuk Kota Parepare yang perbatasan Parepare Baru, Parepare Sidrap, maupun Parepare Pinrang. Mantan Camat Bajo Kikiin mengatakan, dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini diperlukan langkah-langkah cepat dan sinergitas antara organisasi perangkat daerah serta instansi lintas sektoral lainnya sebagaimana arahan pimpinan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu SOS menyampaikan jika rapat paripurna penyampaian KPJ ditunda selama 3 hari ke depan. Rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah atau LKPJ tahun 2019 ditunda selama 3 hari ke depan. Hal tersebut disampaikan pimpinan rapat paripurna, yakni Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu SOS, didampingi Wakil Ketua Haji Rahmat Samsu Alam pada Senin 13 April 2020. Dan selanjutnya berdasarkan tata tertib kita yang kami sampaikan tadi, maka rapat ditunda selama 3 hari ke depan atau menunggu jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Rapat paripurna yang digelar melalui video conference menggunakan aplikasi Zoom tersebut ditunda karena jumlah peserta rapat anggota DPRD dinyatakan tidak korum atau kurang dari setengah jumlah anggota yang ada. Rapat paripurna tersebut sedianya mengagendakan penyerahan LKPJ Wali Kota tahun 2019. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Insinyur Kaharudin Kadir MSI mengatakan, penundaan selama 3 hari ini selanjutnya akan diadakan rapat praksi langkah-langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Namun, dirinya berharap pada rapat berikutnya sudah bisa korum. 3 hari itu nanti pimpinan akan melakukan rapat dengan masing-masing ketua fraksi untuk memutuskan apa langkah selanjutnya. Jadi kita tunggu aja, kalau quorum kedua yang tidak terpenuhi maka ada rapat fraksi 3 hari ke depan untuk menentukan apa-apa yang kita mau lakukan kaitannya dengan LKPJ ini. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama saya Johar Manikam dalam Apa Kabar Parepare. COVID-19 juga berdampak pada penundaan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB pada penerimaan CPNS tahun ini. Akibat mewabahnya COVID-19, jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang mengalami penundaan di bulan Maret kemarin, khususnya untuk Kota Parepare, hingga saat ini belum dijadwal ulang dan masih menunggu petunjuk. Hal tersebut diungkapkan langsung PLT Kepala BKPSDM Parepare Haji Kustam Kasim yang ditemui tim TV Peduli beberapa waktu lalu. Pada bulan Maret ya, atau awal April itu dilakukan penundaan semuanya, seluruh wilayah Republik Indonesia akan dilakukan penundaan.
kewaspadaan berkaitan dengan adanya virus corona ini, COVID-19. Itu sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari BKN reformasi. Jadi belum ada jadwal. Reformasi birokrasi dan BKN. Jadi belum ada jadwal ya, Men? Sampai sekarang ini belum ada jadwal, tetap kami menunggu dan siap untuk melaksanakan SKD. Meski demikian, PLT Kepala BKPSDM Parepare Haji Gustam Kasim menghimbau kepada peserta untuk tetap melakukan update informasi di situs resmi BKPSDMD Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, metode edukatif yang begitu menyenangkan diterapkan oleh TK Kartika 2012 di Kota Parepare guna mengedukasi anak melawan COVID-19 melalui metode belajar deskripsi gambar. Berikut informasi selengkapnya. Taman Kanak-Kanak atau TK Kartika 2012 Parepare mengedukasi anak didiknya tentang virus corona melalui proses kegiatan belajar mengajar dengan metode edukatif dan menyenangkan. Kepala TK Kartika 2012 memilih metode belajar melalui deskripsi gambar, di mana anak-anak diminta menggambar dan mendeskripsikan gambar yang dibuatnya agar mereka bisa memahami berbagai bentuk kegiatan pencegahan virus corona. Dalam kegiatan mengasyikkan tersebut, anak-anak lebih leluasa dalam beraktivitas, baik untuk cara menggambar maupun mendeskripsikan gambar yang dibuatnya. Ayo kita melawan virus corona dengan tetap di rumah aja. Ayo kita melawan virus corona dengan diam di rumah. Bersama melawan virus corona, tetap di rumah aja. Sering cuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir. Lawan virus corona dan tetap saja di rumah. Kami dari TK Kartika 2012 Kota Parepare mendukung program pemerintah, program Bapak Wali Kota Parepare Dr. Haji Muhammad Topan Pawe SHMH untuk melawan virus corona atau COVID-19 untuk tetap di rumah aja. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Menurut kepala sekolah, dengan kegiatan yang disukai anak, sosialisasi tentang virus corona menjadi lebih mudah dan lebih terekam dalam memori anak, sehingga anak lebih mengenal dan secara aktif ikut mencegah penyebaran dan penularan virus corona. Andi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.